Karena gue lebih malu punya keluarga yang haus kursi jabatan. Hidup rakyat kecil, hidup. Bapak gua 2. Ya Allah, udah kayak tangan. Ada kanan, ada kiri. Lu bayangin, udah mah kerja nggak dibayar, dibakar. Apes dunia dan akhirat gua. Bahkan alarm buat ngambil pesanan sering banget dijadiin bahan taruhan bang sama bocah-bocah. Goceng-goceng meja mana yang bunyi duluan. Selamat datang di audisi Ada Tawa season 2. Wow. Boleh tepuk tangannya. Wow, luar biasa sekali ya. Dan teman-teman barengan sama Almorista untuk host di audisi Ada Tawa di season kedua ini di tahun 2026. Dan di Ada Tawa ini sebenarnya kita udah masuk ke audisi ke gelombang yang ketiga ya. Yang mana Ada Tawa ini kerjasama sama Stand Up Indo Citerep. Dan malam hari ini audisi diadakan di Suraspace X Teras Jajanan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Tempat yang begitu luar biasa, warna yang cukup cerah tapi murem-murem semua nih serta mukanya nih. Santai aja, jangan tegang-tegang ya. Dan biar makin asik aja, kita tagline dulu kali ya. Tagline-nya gua hafal, udah gua Ada Tawa banget gua. Ikutin gua. Dari Ada Tawa belum ada juga gua udah tahu ini Ada Tawa ada. Pak Zen aman ya, bisa kali. Oke, kita tagline. Jadi ketika gue bilang Ada Tawa ngomong bebas tahu lepas, kalian bilang ya. Oke ya, ya. Tapi gue pastikan jangan hanya ke sebelahnya, takutnya mulut lu bau ya kan. Oke, boleh ya. Tagline ya, biar seru aja gitu ya. Oke ya. Ada Tawa ngomong bebas tahu lepas. Luar biasa, tepuk tangan dulu boleh. Gokil sekali. Dan ini udah masuk ke gelombang ketiga, jadi dipastikan untuk peserta ini adalah kesempatan kalian untuk mendapatkan kupon bansos yang mana nanti akan memperebutkan final ya. Kenapa ketawa mas? Ini bansosnya beneran kupon bansos namanya? Serius? Serius, bukan golden ticket, bukan. Kupon bansos. Nanti ada kupon dan nanti sekaligus sembako nanti akan dikasih juga ya. Jadi pastikan nih peserta untuk bisa mendapatkan kupon bansos supaya nanti lolos ke babak selanjutnya. Ini gelombang 3, tapi untuk peserta yang mungkin nggak lolos di gelombang ketiga, santai aja. Mungkin bisa ikutan nanti di gelombang selanjutnya, gelombang El Nino ya. Lo lawan cuaca panas tuh. Lawannya cuaca panas tuh, El Nino. Menyerang kita di 2026 ya. Jadi untuk malam hari ini gelombang 3 ini kesempatan terakhir, jadi tampil maksimal aja. Dengan durasi materi 3 menit dan ngomong sebebas-bebasnya untuk materinya, tapi yang bisa dipastikan hawanya harus lepas di penonton ya. Oke ya. Luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua untuk hari ini. Luar biasa. Abang-abang kalau mukanya masih kusem-kusem cuci muka dulu, nanti in frame kan lumayan masuk YouTube harus cerah mukanya ya. Ya kan, cuci muka dulu, minimal air wudhu lah kayak saya. Kurang valid ya? Masa tatawan wudhu? Harusnya dikat aja ya bang, dikat. Sebelum kita nanti masuk ke peserta, ini kurang lebih ada 10 peserta yang akan tampil di audisi gelombang 3 ini. Gue mau ngingetin sekali lagi buat lo semua yang ada di sini, jangan lupa untuk follow Instagramnya Ada Tawa, yaitu di Instagramnya adatawa.com. Kemudian juga bisa lo follow Instagramnya di @adainfo.official. Dan jangan lupa juga untuk follow @depokadainfo. Dan yang pastinya follow juga TikToknya adatawa.com di @adainfo.id. Kemudian juga TikToknya di @depok.adainfo. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube-nya adainfo.official. Luar biasa sekali. Ini atletnya banyak sekali ya. Oke, kita tagline lagi ya. Boleh ya? Gue bilang Ada Tawa ngomong bebas tahu lepas, kalian bilang ya. Oke ya. Sebelum nanti kita masuk ke peserta yang pertama. Ada Tawa ngomong bebas tahu lepas. Luar biasa, tepuk tangan. Langsung saja untuk ke peserta audisi pertama. Please welcome. Ini dia Ilham. Perkenalkan, nama gue Ilham dan rumah gue di Gede Bukit Jaya, Gedung Putri. Persiapan untuk Ada Tawa ini, yang pertama sih gue udah siap banget ya. Khususnya buat di Citerep ngalahin semuanya nih, udah siap. Dan yang paling penting sih dari segi materi gue udah siap. Dan satu lagi sih paling ya gue siap dari segi tubuh gue, minum Buyung Upi, udah itu aja. Makasih. Ya. Selamat malam orang-orang tinggi. Gue Ilham, manusia pendek teman-teman.
Gue ini punya keluarga yang unik ya teman-teman. Di keluarga gue itu pendek-pendek. Gua, bapak gua, mak gua. Kita kalau misalkan foto keluarga, itu udah kayak pin bowling dijejerin. Makanya keluarga gue nih takut banget sama orang gede. Takutnya ditabrak, itu langsung pada nyebar. Dan gue pernah waktu itu ya ngajakin keluarga gue itu buat foto studio. Cuman pas sampai abangnya kayak heran. Perasaan ini kan foto studio buat keluarga. Kok yang datang gerombolan Chihuahua ya? Sumpah, bukan itu aja ya. Di rumah pun gue buat untuk aktivitas kegiatan. Jadi keluarga gue tuh kita harus gotong royong. Beneran. Kayak waktu itu pernah rumah gue lampunya putus. Mau gak mau kita nih sekeluarga harus bikin formasi kayak rantang susun. Jadi posisinya nih mak gue, bapak gue. Nah yang di atas itu gue pasang lampu sambil nyomot rinso 2 renceng. Tapi jujur aja teman-teman, gue nih gak malu punya keluarga yang pendek, gak malu gue. Karena gue lebih malu punya keluarga yang haus kursi jabatan. Hidup rakyat kecil, hidup! Tapi setelah hidup bersama keluarga yang kecil ini, gue jadi tahu gitu alasannya kenapa gue nih kecil teman-teman. Beneran, ternyata orang tua gue itu pada gak bisa makan daging. Pada gak bisa. Gila, gue nih kurang protein bang. Lu lihat aja nih, gue gak ada masa ototnya no. Ada. Ya Allah. Kayak kemarin tuh pas Idul Adha. Ya kan. Keluarga gue nih pada bingung gitu. Kebingungan. Karena setiap dapat jatah daging, itu harus diapain. Bingung untuk ngolahnya kayak gimana. Mungkin keluarga lain mah enak. Ada yang bisa bikin sate. Ya kan. Terus bikin tongseng. Keluarga gue mah cuman bisa ngendus-ngendus doang. Itu juga pada olat bang. Pada olat. Makanya nih ya. Mak gue nih kalau misalkan di rumah. Dan bapak gue tuh gak bisa makan daging sapi. Mak gue gak bisa makan daging kambing. Nah gue kagak bisa makan. Di meja makan yang tinggi bang. Kagak bisa gue. Gak bisa. Gak bisa gue. Makanya mak gue nih kalau misalkan di rumah. Itu cuma masak kayak sayur-sayuran bang. Sayur bayam. Kangkung. Ilalang. Emang keluarga gue kecil-kecil. Kebetulan kakinya emang 4 bang. Sumpah ngunyah ilangnya kayak begini nih. Gue bilang sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ilham. Enggak, sebentar gue mau protes sama ada tawa. Persyaratan yang jelas dong. Yang ikutan tuh harus manusia, jangan hewan peliharaan. Ya iya emang dia gak makan daging, makan makanan anjing ya. Gak makan daging. Ini emang lo kurang protein ya, Ham? Iya. Oh iya. Memang waktu lahir katanya sekedai kacang merah memang dia segede gini nih gitu. Kemana-mana nih kalau ke posyandu digantongin sama mamanya kan. Anaknya mana bu? Ini. Langsung gimana nih Juri komentarnya untuk Irgi dulu. Nih untuk manusia kecil ini nih. Tepuk tangan buat temennya Daus Mini itu. Ilham Ham, kalau dari gua Ham, sebenarnya ini adalah penampilan terbaik lu yang pernah gua lihat Ham. Serius gua gak bohong. Karena kan sebelum-sebelum gua tahu gitu, lu tuh kurang yakin kalau sebelum-sebelumnya. Nah ini tuh lu tuh tadi yakin banget sama materi lu. Cuma di awal doang. Makin ke belakang suara lu makin hilang tuh. Iya. Nggak adaan suara lu hilang banget. Sorry. Baterainya loh. Oh iya pantas. Gimana ada baterai lebihan kan nih? Iya. Lemes banget ya. Serius padahal materinya bagus banget karena dia ngomongin Lebaran Idul Adha itu kan baru kemarin tuh isunya nggak jauh-jauh banget tapi lu yakin di depan doang Ham, ujung-ujungnya suara lu makin kecil makin hilang. Jadi itu aja Ham sebenarnya keseluruhan sih lu bagus banget.
Keren dah lu pokoknya Dam. Oke. Keren. Akbar ada tambahan mungkin? Akbar? Iya nambahin dari Irgi tadi, karena makin belakang lu makin pelan turun, bukan cuman suara, tempo juga akhirnya secara Mm-mm. durasi over. Oke. 3:18. Kita mintanya ini pakai plus minus 10 detik kan ya, kayak biasa kita. Iya. Jadi kurang lebih kan dia udah over 8 detik. Yap. Padahal dari awal kelihatan banget yakin. Di tengah agak-agak kosong, ke belakang suara hilang, termasuk tempo hilang. Makin pelan, nggak merhatiin waktu, over. Walaupun secara keseluruhan mah bener kata Irgi, Ilham ini meyakinkan banget. Oke. Padahal Iya. sayangnya suaranya makin turun. Turun ya. Oke. Gimana Bang? Cukup? berarti? Cukup. Nah, gimana juri? Apakah manusia kecil ini berhak mendapatkan kupon bansos? Komentar bahwa temponya hilang, tapi kita pastikan majalah Tempo enggak ya pastinya ya. Betul. Gimana, mau dikasih kupon bansos atau dikasih pisang goreng aja mungkin? Kayaknya lapar nih. Iya, lapar gak lu? Pisang goreng nih ada nih. Apa? Sakit mau ini prasker? Ada. Gimana Gi? Apakah layak dikasih kupon bansos atau? Karena kupon bansos ini banyak ya, Ya, oke. kemungkinan karena gue suka juga sama Ilham akan yang nah, ini ya gue kasih yang lu ya pisang gorengnya ya, jangan yang gue ya, jangan yang gue ya, yang lu ya, mau enggak Ilham? Tapi karena pertama dan gue ngeliat Ilham bagus banget, gue kasih deh. Wih, tepuk tangan. Kupon bansos pertama luar biasa. Boleh liatin kamera kupon bansosnya, liatin ke kamera. Luar biasa. Gak nyangka kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Usaha lu besar juga, Ham. Oke, boleh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ilham. Luar biasa untuk peserta audisi pertama. Luar biasa sekali ya. Walaupun dia kecil tapi nyalinya kecil juga. Oke, gua Ilham dan gua dapat kupon bansos dari Ada Tawa. Jadi buat semuanya yang mau ikutan Ada Tawa dan biar dapat kupon bansos, kuncinya cuma satu. Itu yang penting, yakin. Dan satu lagi jangan lupa minum jamu Buyung Upi. Pengalamannya cukup agak menakjubkan sih, tegang dan lebih ke ini mual sih, tapi ususnya kagak keluar. Ya udah itu aja. Terima kasih, thank you. Audisi. Langsung aja kan sudah siap ya? Oke, untuk peserta kedua di audisi Ada Tawa season 2 gelombang 3, please welcome Una. Assalamualaikum. Kayak nama gue Una, gue asli Gunung Putri. Profil pekerjaan gue staf pajak. Motivasi gue untuk ikutan Ada Tawa ini supaya bisa keluar dari pekerjaan ini. Ya, untuk persiapan mungkin sholat 5 waktu, doa ibu dan bapak semoga menyertai. Udah itu aja. Assalamualaikum. Kayak nama gue Una, umur gue 27 tahun dan gue belum berkeluarga. Alasan gue belum berkeluarga, karena anggota keluarga gue aja udah kebanyakan. Bener bang, bapak gue 2. Ya Allah udah kayak tangan. Ada kanan, ada kiri. Bener, alasan bapak sama ibu gue cerai karena bapak gue ini miskin, pengangguran, punya hobi, main karambol. Ya Allah, kok bisa gitu ada orang miskin, pengangguran, kepikiran punya hobi daripada punya profesi. Sumpah dah. Kekesalan gue ini muncul karena hobinya ini udah keterlaluan teman-teman. Karena pernah waktu SD, gue tuh hampir putus sekolah. Gara-gara duit SPP sekolah gue gak dibayarin. Setelah gue cari tahu ternyata duit SPP sekolah gue dipakai buat bayar beli bedak karambol. Maksudnya kok bisa gitu seorang bapak tega gitu ngorbanin ketololan anaknya demi memperlancar main karambol. Udah gitu nggak lama dari situ kekesalan gue tuh bertambah gitu seiring bertambahnya umur gue. Ketika orang-orang seumuran gue pada dapat warisan tanah, rumah, kripto, gue bang dapat warisan meja karambol. Nah, buat apa meja doang? Bijinya mana? Udah gitu nggak lama dari situ ibu gue tuh izin ke gue buat nikah lagi. Jujur di situ ekspektasi gue tinggi. Wah bisa nih bapak baru gue kaya raya pengusaha. Bisalah keberi motor monyet. Sumpah motor monyet tuh kelihatannya motor mainan. Tapi harganya nggak main-main. Bener. Tapi ternyata itu cuma cita-cita gue aja. Kenyataannya enggak.
Ibu gue nikah lagi sama orang yang miskin pengangguran. Cuma beda di hobi. Hobinya molor, monyet. Sumpah kesel banget gue. Kekesalan gue ini kayak sedih gitu hidup gue. Bapak kandung gue ngasih gue meja karambol, bapak baru gue ngasih gue iler. Itulah yang bikin gue ketakutan buat nikah gitu. Karena menurut gue bisa juga gagal gitu dalam berumah tangga. Karena gue ini miskin, hobi gue stand up. Ya walaupun gue kerja, tapi pekerjaan gue belum tetap, masih kontrak. Ada potensi gue kayak bapak gue nganggur ini. Takut gue. Warisan apa yang bisa gue kasih ke anak-anak gue? 2 kata lucu. Ultraman Cosmos. Sekian nama gue enggak. Tepuk tangan lagi untuk Una. Nah, gue ngerti lu sayang sama bapak. Bapak lu kan seneng main karambol. Tapi biji karambol jangan dibawa dong. Oh, bukan ya? Gimana Ron? Aman Ron? Jokes gini Ron? Dan kalau lu lihat memang ini adalah contoh bahwa korban perceraian pasti nggak jelas kayak gini ya gitu. Hidupnya kebingungan, nggak tahu mau ngapain ya kan, serba takut gitu ya. Tenang nak, walaupun keluarga lu gagal, gua doain di sini lu gagal juga. Biar hidup lu gagal mulu gitu. Oke, mungkin komentar pertama dari Akbar, silakan Bar untuk penampilan Una. Ya, gokil, tepuk tangan dulu buat Una dong. Kalau tadi Ilham terlihat yakin, kalau Una terlihat terlalu yakin. Oh itu ya bedanya ya. Ya. Jadi dia tadi secara blockingan pun agak terlalu depan di awal. Dia mainin punchline di awal banget langsung double meaning yang kanan kiri kan kiri itu. Terus di menit pertama tadi gue langsung lihat timer saat nggak dapet tawa dia agak goyang. Oke. Agak goyang. Terus karena ada beberapa yang setupnya kan panjang ya. Yap. Untuk main 3 menit setupnya jangan terlalu panjang sebenarnya. Terus tadi ada yang kurang works tuh yang iler. Kalau buat gue ya, Oke. itu secara punchline. Jadi secara keseluruhan di gua LPM-nya sayangnya nggak ngejar Ilham tadi. Oke. Secara durasi pun ini sebenarnya agak telat nyetopnya dikit. Kalau di catatan gua tadi benar-benar closing 246. 246. 246. Oke. Jadi masih under. Secara LPM pun masih di bawah Ilham. Oke. Segitu aja. Oke ya. Ini ada tambahan Gi? Boleh tepuk tangannya teman-teman. Betul. Gue juga sama kayak Akbar tuh nulis, gue terlalu yakin sama materi juga nggak bagus. Karena seorang penampil itu tahu tuh harusnya. Apalagi ini udah di marking kan, udah dikasih tahu tuh. Ya. Diamnya di situ, harusnya diamnya di situ. Kenapa gue bilang lu terlalu yakin sama materi lu? Karena lu udah ke depan tuh. Seolah-olah lu udah kayak ngasih ke penonton kalau ini lo gua nih bakal gitu. Padahal markingnya di situ gitu. Lu terlalu yakin aja sama itu. Dan jeda lu tuh agak lama tuh. Setiap perpindahan beat tuh jeda lu agak lama, jadi kayak agak ada mikir dulu beberapa detik baru masuk. Itu juga agak ganggu. Sebenarnya materi lu tuh bagus banget, padahal jeda-jeda itunya aja agak lama. Itu sih dari gua Secara topik berarti suka lo untuk korban-korban perceraian ini sih suka ya? Bagus aja secara Bagus materi. ya? Tadi tuh dia juga ada beberapa callback kan tuh. Beberapanya di dalam materi itu gitu. Menurut gua bagus-bagus aja materinya. Cuman kayak ngedelivernya lu terlalu agak lambat aja, jedanya agak lama, perpindahan setiap beat, karena pengaruh banget jeda tuh kalau di materi stand up. Karena penonton nunggu tuh. Kalau punchline lu kebayar. Kalau nggak kebayar, penonton yang pusing ya kan. Benar. Itu nah dari gua. Oke. Nah, gimana nih? Yuri, boleh diskusi sedikit apakah Una ini layak untuk mendapatkan kupon bansos? Yang mana bisa menyusul Ilham untuk mendapatkan kupon bansos? Karena tadi komentarnya lumayan cukup tajam sekali ya, karena Anda terlalu maju ke sana gitu. Kenapa sih lu pengen maju-maju tuh mau ngapain sih? Lupa kira itu minimal. Gimana? Kupon bansos dapat apa enggak? Gimana ya? Mana? Gue suka sih sama materinya gitu, bagus. Tapi kalau dari gua sih belum deh dari gua ya. Kupon bansos beneran nggak ada, Mas? Ya. Biar dia pulang nggak tangan kosong gitu. Ada sih, cuman daging bebek mau nggak daging bebek? Nah, daging sapi tapi. Oke, berarti nggak dikeluarin ya kupon bansos ya? Iya. Tepuk tangan tadi untuk Una, luar biasa tepuk tangan ya. Nah, mungkin itu juga jadi evaluasi juga untuk peserta selanjutnya. Pokoknya nanti markingnya diingat sekali lagi ya, udah ditanda-tandain ya. Bro, industri bro gitu. Nanti industri gini, jadi jangan terlalu maju ya gitu. Halo, nama gue Una. Tadi kesan pesannya mungkin seru banget. Ini pengalaman pertama gue untuk audisi
di depan kamera, terus juga banyak orang, cukup antusias dan senang banget atas kesempatannya. Semoga di season 3 ada lagi di Ada Tawa. Terus juga mungkin audisinya lebih luas, lebih banyak lagi tempatnya, terus juga bisa ngasih jam terbang untuk komik-komik baru kayak gua. Itu aja mungkin dari gua, semoga bisa ketemu di season 3 dan bisa maju ke babak selanjutnya. Terima kasih. Ini udah 2 peserta. Satu kartu bansos sudah kupon bansos sudah dikeluarin ya. Dan gue lagi-lagi pengen, ini Ada Tawa gimana sih? Tadi kan ngaku Chihuahua, sekarang nih lawan berantemnya Chihuahua nih, kucing nih. Maksud gue, ini gimana sih nih? Hah? Hah? Jangan-jangan tadi nggak ngomong makan daging gitu, makan whiskas, gimana sih? Ini kayaknya hewan-hewan semua nih, bukan Ada Tawa, ada hewan ini, jangan-jangan nih. Aduh, macam-macam aja nih peserta nih. Oke, langsung aja untuk peserta ketiga di audisi Ada Tawa season 2. Ini dia, Ucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Ucing dan gue adalah seorang pengurus masjid. Ya. Dan gue berasal dari Dramaga, teman-teman. Jujur, kesiapan gue buat mengikuti lomba ini, gue udah latihin semua materi, lari pagi sampai sore, dan yang terpenting, gue udah siapin air doa. Target gue di kompetisi ini nggak muluk-muluk, teman-teman. Yang penting juara 1. Gue Ucing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kenalin gue Ucing dan gue sudah menikah. Belum lama ini, mertua gue baru aja ngebangun sebuah masjid dan gue ditunjuk jadi salah satu pengurusnya. Gokil nggak tuh mertua gue? Di saat orang-orang berlomba-lomba ngebangun lapangan padel sama tempat pilates, dia lebih memilih ngebangun masjid. Sungguh pemikiran mulia tapi tidak menguntungkan, bukan? Dan jujur aja teman-teman, waktu gue ditunjuk jadi sebagai pengurus masjid, gue sempat nolak. Bukan apa-apa, selain karena tanggung jawabnya yang besar. Karena menurut gue, masjid ini kan rumah Allah, yang harus kita jaga kebersihannya, kenyamanannya, dan keindahannya. Sedangkan gua ngurus rumah tangga aja belum bener, disuruh ngurus rumah Allah. Mana gua nggak pernah ketemu sama yang punya rumah. Kan repot kalau mau ada apa-apa ngadunya ke siapa. Dan menjadi seorang pengurus masjid itu nggak bisa dijadiin sebagai profesi, teman-teman. Karena gua aja kerja cuman modal punya banyak waktu sama punya banyak kemauan. Itu mah sama aja kayak pengangguran, anjir. Paling bedanya kalau pengangguran nyantai di rumah sambil nungguin panggilan kerja. Kalau gua di rumah sambil nungguin panggilan sholat. Itu juga karena gua nganggur, makanya rajin sholat. Dan jadi pengurus masjid juga nggak dibayar. Paling banter gua cuma dapet uang dari hasil kotak amal. Itu juga kalau pada beramal. Kalau kagak, cuma dapat kotaknya doang. Buat apaan kotak doang? Mending nerima MBG lebih jelas. Jelas nggak enak, jelas dikorupsi. Padahal ya teman-teman, asal lu tahu, menjadi seorang pengurus masjid itu merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Serius. Lu nih, kalau kerja di sebuah perusahaan terus bikin kesalahan, paling resikonya cuma dipecat. Kalau gua bikin kesalahan, resikonya bukan cuma dipecat, tapi dipecut di akhirat. Dibakar di neraka. Lu bayangin, udah mah kerja nggak dibayar, dibakar. Apes dunia dan akhirat gua. Gua Ucing, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kucing. Gue mau nanya, apa hukumnya kalau kucing itu jadi ketua DKM itu apa ya? Apa hukumnya? Untung kucing ya. Kalau di agama Islam kan ya nggak boleh. Sensor ya kan, sensor sendiri aja. Sekali tepuk tangan luar biasa sekali nih. Bapak-bapak yang bau ikan tongkol ini ya. Bau sekali ikan tongkol. Oke, gimana Irgi? Benar bilang. Ya kucing bawa apa lagi guys? Ya kan, gue pastikan ini kucingnya bukan Anggora. Iya kan, kucing-kucing mujair ini pasti. Iya. Belang-belang gini di punggungnya ini. Oh, mohon maaf, Mas Juri, silakan gimana? Tepuk tangan buat Ucing dong, teman-teman.
Gila. Nah ini nih yang gua pengen tuh gitu. Jadinya tuh semua tim kerja nggak cuma capek ya kan maksudnya. Jadi ada gitu, ada kayak wah gini nih baru nih. Jadi tim Semangat kerja. ya. Iya, tim kerja. Nah, penampilan komiknya juga kayak gini bagus gitu. Gua suka Cing sama lu Cing. Kenapa? Karena ini tuh karena gue sering lomba ya Cing ya. Maksudnya gue sering lomba di luar ya. Maksud Stand up gua- mas lombanya. Hah? Stand up lomba. Stand up mas, saya sama lomba renang sih. Bagus. Tolong deh. Karena kan gue sering ikut-ikut lomba Cing. Dengan durasi waktu udah banyak tuh gue kayak 3 menit, 5 menit, 7 menit tuh. Gue tahu tuh ngukur tuh. Karena kalau lu sering ikut kompetisi, lu akan tahu diri lu tuh segimana tuh. Kalau gue tuh udah tahu tuh, misalkan gue ikutan kompetisi dengan waktu 3 menit. Gua pasti bikin materi cuman 2 menit 30 detik. Karena 30 detiknya gua kasih tahu ke penonton gitu karena gua tahu. Jadi beda ya. Iya, Jeda jam terbang ini masalahnya. Jam terbang. Udah tahu nah, lu tuh dapat itu tuh Cing tadi tuh gitu kayak materi 3 menit nih. Nah, lu tuh dari awal tuh udah satu beat lu aja bahkan belum beat lu selesai tuh kayak kita tuh udah relate tuh dikasih tawa-tawa dulu. Punchline baru applause gitu. Setiap beres beat dia tuh pasti applause tuh dari tadi tuh. Oke. Jadi secara keseluruhan materi 3 menit lu tuh padat banget gitu punchline-nya gitu Cing. Keren banget sih. Enggak sia-sia sih lu tadi ngasih ubi ke gua sih. Tapi itu bukan nyogok Bukan ya, itu nyogok. berbagi. Bukan nyongok berbagi lah orang gua langsung berak tadi di sana mau ini Mas tunggu dulu Iya, Mas, lagi saya. kalau mau nyogok masa ubi, ya Iya, kan? Ada singkongnya dong. Iya, ya minimal sama Ucing kalau nyogok gua mah duit dari kotak amal, Cing. Nah, pokoknya dari gua Ucing bagus, yakin, delivery enak, tegas. Udah Oke, itu aja. betul tangan untuk Ucing. Akbar ada tambahan mungkin Bar sedikit untuk penampilan yang luar biasa sekali nih untuk Ucing. Ya kalau dari gua mah karena dia bapak anak 4 udah langsung aja kupon bansos buat lu. Kupon bansos silakan diambil luar biasa. Ini udah dilihatin aja. Pesan gua Cing nanti sebelum tampil nanti siapa tahu dia masuk final 16 besar grooming dulu lah. Ya, biar bersih gitu kan, biar nggak bawa tongkol gitu maksud gue ya. Silakan Cing balik ke tempatnya, tepuk tangan untuk Ucing luar biasa. Wow. Gila, gokil pengalamannya. Setelah ikut audisi Ada Tawa, mantep banget. Mudah-mudahan sih Ada Tawa bakal ada terus, ya kan? Masa Ada Tawa nggak ada? Kan aneh. Harapannya sih gue bisa jadi juara, ya kan? Kalau yang lain enggak. Oke, gue Ucing. Terima kasih. Mudah-mudahan gue jadi juara. Oke. Kita udah masuk ke peserta audisi terakhir di sesi pertama ya. Jadi pastikan nih peserta selanjutnya beri kelucuan karena standarnya udah dapat nih dari juri nih bapak-bapak Ucing gitu tadi ya. Jadi semangat aja untuk peserta selanjutnya, langsung aja kali ya tanpa berlama-lama lagi kita panggil untuk peserta audisi selanjutnya. Ini dia Maul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gua Maul dari Cibarusah ya, antah berantah. Kerjaan gua buruh pabrik, teman-teman. Dan tujuan gua ikut kompetisi ini ya pengen terkenal. Dan semoga gua bisa lolos minimal 16 besar dan semoga bisa jadi sukses. Dan kesiapan gua tadi udah maraton ya. 5 kilo, yang 4 kilonya salak. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, gua Maul dari Cibarusah, komik yang butuh hiburan. Sumpah seneng banget gua ikut kompetisi begini bang, ada kamera, ada juri, baju ditempel-tempel begini, anjir. Ini baru audisi gua udah berasa jadi artis, ya Allah. Di Cibarusah boro-boro bang, ada kompetisi begini. Ada kompetisi adu lodong. Meriam yang dari bambu bang. Kalah menang resikonya budek anjir. Bener hiburan di Cibarusah itu masih minim banget. Gacuan nih. Gacuan di Cibarusah sumpah baru dibangun. Kopi kenangannya baru mau dibuat. Kesel banget gue gitu. Gacuan di Cibarusah mungkin buat kalian cuma tempat makan biasa teman-teman. Tapi buat gue itu hiburan. Sekecil alat buat pengering tangan. Alarm buat ngambil pesanan.
sering banget dijadiin bahan mainan. Bahkan alarm buat ngambil pesanan sering banget dijadiin bahan taruhan bang sama bocah-bocah. Goceng-goceng meja mana yang bunyi duluan. Senora itu sumpah. Dan gue teman-teman gue udah nikah dan tinggal di Cibarusah itu jujur banget gak enak gitu. Udah nikah di Cibarusah, gue punya anak teman-teman. Itu tuh banyak suka dukanya. Suka buat gue sebagai orang tua karena hiburannya murah-murah. Dukanya buat anak gue karena susah cari hiburan bang. Apa itu Kidzondia? Gue main di mandi bola yang bolanya udah jamuran, ya Allah. Prosotannya udah retak. Main trampolin disuruh pelan sama si abangnya. Bingung gak lu main trampolin disuruh pelan? Dari namanya aja udah pol loh. Disuruh polin kok bisa disuruh perang. Anak gua seneng lagi loncat-loncat di stop bang. Dia jadi gini-gini doang anjir. Dan jujur teman-teman, di Cibarusah kopi kenangan itu sering banget salah logo. Logo kopi kenangan sering banget dikira Grapari kartu as anjir. Sering banget ada yang nanya, mas maaf ini Grapari kartu as kan? Bukan bapak mentang-mentang lope gitu. Itu berarti dia kalau lihat logo XL itu dikira iklan baju. Gue udah nikah teman-teman dan jujur udah nikah kayak itu tuh udah nikah. Gue itu lagi kesel banget sama pernikahan artis-artis. Gara-gara pernikahan El Rumi, gue dan istri gue berantem gitu. Dia mantengin pernikahan El Rumi dari acara siraman sampai nikahan bang. Nyampe-nyampe dia lupa. Sampai jam pulang kerja suaminya. Gue pulang bukan disuguhin nasi tapi pesan-pesan Bunda Maya ya Allah. Lagian ngapain gitu nikah ditayangin di TV? Karena itu cuma bisa dilakuin sama orang yang berduit, good looking sama good name. Coba kalau ada orang Cibarusah yang pengen ikut, pengen nikah di RCTI ditayangin. Nama judulnya Janji Suci Engkos Entin. Sumpah, kagak cocok. Itu kalau ada acara siraman, gue pengen ikutan nyiram. Sekian gue Maul, makasih. Oke Maul, jangan kemana-mana dulu, di sini dulu Maul ya. Dan kalau belum ada yang belum tahu Cibarusah memang cukup tertinggal. Dan presiden di sana masih Soekarno yang lagi gini nih, masih di situ di Cibarusah. Cibarusah nggak kenal dolar naik, nggak kenalnya umbi-umbian di sana ya, jadi nggak relate ya. Aduh, ini bapak-bapak jauh sekali. Kamu udah nikah ya? Anak lu berapa? Satu. Mau nambah lagi? Jangan ya. Oke. Susah ya, betul ekonomi berat. Yang penting mah nambah punchline aja. Kayaknya tadi punchline akan dikomentarin langsung mungkin Akbar. Gimana untuk Maul penampilannya? Gokil, tepuk tangan dulu buat Maul. Maul ini selalu meyakinkan di awal. Dia tuh materi Nora ala Cibarusahnya selalu mantep. Tentang tadi gacoan, taruhan alarm dan sebagainya. Tapi kayaknya yang set ngajak anak-anak main itu lu ada yang ke-skip apa gimana ya? Tuker chatlistnya. Tuker ya? Jadi lu kayak ragu terus jadinya mulai-mulai belibet. Jadi kesananya yang gua rasa lu bener-bener nyari closingan. Gue cuman pengen nanya, tadi yang set El Rumi itu disiapin apa enggak? Siapin. Oh disiapin. Gua kira lu calling di stage aja karena ngerasa durasi masih kurang. Gua kira tadinya gitu karena pas lu loncat ke pernikahan El Kesan Bunda Maya dan sebagainya itu lu kelihatan nyari-nyari tuh buat masuk ke beat itu. Sehingga pas ujungnya sampai ke closing lu over lumayan. Ini durasi lu 3:19. Walaupun kalau secara LPM mah banyak tetap karena di awal-awal padet sampai alarm mandi bola berjamur kesananya langsung mulai turun tuh. Kalau dari gue sih segitu, coba silakan. Gimana? Tadi tuh lu nyari-nyari apa sih pas ngomongin Bunda Maya, nyari Ahmad Dhani? Maksud gue ngapain nyari Ahmad Dhani? Iya, kayak kebingungan mau main piano. Iya kan? Santai aja. Aja. Iya, biar Ahmad Dhani aja yang main piano. Betul. Nggak usah gitu. Kalau dari gua Ul ya, nah gua tuh nanti kata Akbar juga betul, lu selalu bagus di awal gitu. Itu tuh soalnya yakin-yakinan akan diri lu gitu. Bisa aja itu nggak dapat, bisa aja dapat. Dan gua lihat sejauh ini lu tuh selalu dapat karena lu yakin gitu. Kayak ini gua mainin, ini gua mainin. Nah kalau nggak yakin untuk mainin, itu nggak akan dapat. Nah lu tuh selalu dapat. Koreksi dari gua yang nggak yakin dari diri lu adalah lu act out tuh. Itu tuh agak nanggung tuh. Karena kalau act out tuh,
harus beneran total 100% gitu. Karena kalau ekot lu kenceng tuh kita juga kayak ragu gitu. Itu aja sih Ul. Yang tadi gini ya. Iya yang tadi loncat. Hmm. Padahal sebenarnya kan bisa sebelum masuk trampolin ini kan Hmm. harus itu tuh pol yang di sono di Cibarusa enggak pol. Lu bisa tuh mainin dari situ dulu gitu untuk nganter ke ekot lu yang beneran ekotnya gitu. Itu padahal bisa kalau lu ekotnya beneran yakin. Tadi tuh dia ekotnya nggak yakin itu aja Ul. Karena ekot tuh bahaya Ul. Kalau ekot tuh. Iya. Ekot tuh sama aja kayak callback tuh. Hmm. Ininya kategori di Iya. ininya ya. Kualitasnya ya. Kualitasnya sama tuh. Kalau Oke. sama-sama nggak yakin, ya udah deh. Repot jadinya. Repot Iya, gitu. Iya. Sama pas masuk ke beat Ramadhani yang itu Rumi, nah lu mulai terbata-bata tuh. Delivery lu kayak agak-agak ngawang, agak-agak kebingungan gitu. Hmm. Gue sih pengen ngasih tahu ke komunitas-komunitas yang kita adu ini nih gitu. Kalau Citerap juga punya lu gitu. Tapi aduh gue bingung juga. Lu tadi awal sih banyak tapi catatan lu juga banyak. Paling itu aja sih Ul kalau dari gua. Dari lu ya. Kalau dari Bunda Maya nggak tahu kita. Kita telepon Bunda Maya ya. Boleh telepon? Boleh. Bunda? Hah? Oh lagi ngobrol sama Judika katanya di Indonesia ada. Maaf kebisain. Nggak bisa ya. Gitu aja sih. Oke. Jadi lu kurang pol tuh itunya tuh. Kenapa emang lu lagi sakit apa gimana? Lu tuh sebenarnya nganter anak lu main trampolin gak sih? Lu punya anak gak sih? Lu udah nikah gak sih? Bohong lu ya? Cerita bohong ya? Belum nikah kali ini yang ngaku. Wow. Tapi lu sayang sama anak lu ya? Oke, ini dia anak. Iya. Coba industri, coba. Gimana? Apakah kupon bansos ini akan diberikan atau kupon taman bermain aja mungkin biar anaknya senang kali ya? Iya sih itu aja sih. Paling ini aja sih Ul dari gua Ul. Kayak gua udah percaya sama lu gitu. Mudah-mudahan tadi PR gua bisa lu bales di nanti ketemu komunitas-komunitas lain dari gua nih Ul. Luar biasa, boleh tunjukin dulu ke kamera kupon bansosnya nggak sia-sia dari Cibarusa ya. Langsung abis ini pulang ke rumah peluk anak, peluk istri ya. Siap. Iya. Tapi jangan main, oke? Oke, terima kasih Maul. Alhamdulillah gue udah ikut kompetisi Ada Tawa ya. Acaranya seru dan ini pengalaman gue pertama dengan kompetisi stand up dengan ada kamera gitu. Gue pertama ini dan kisi-kisi mungkin buat peserta-peserta yang mau ikutan nanti lebih dipersiapkan lagi materinya dan lebih yakin lagi buat delivery materinya. Dan untuk Ada Tawa season 3 mungkin bisa lebih sukses lagi, lebih banyak lagi pesertanya dan lebih bagus. Itu aja dari gua. Makasih Maul. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk peserta audisi di sesi pertama. Wow. Tadi kurang lebih udah berapa keluar kupon bansos? Ada 3 ya, masih banyak disiapkan. Jadi untuk peserta selanjutnya di sesi selanjutnya juga harus siap-siap. Yakin aja, tapi sebelum itu gue mau ngingetin juga buat lo yang belum follow Instagramnya Ada Tawa, boleh di follow di Instagramnya di @adatawa.com, kemudian bisa di @adainfo.official, bisa juga follow Instagram di @depok.adainfo. Kemudian juga follow TikToknya di @adatawa.com, adatawa.com, kemudian di @adainfo.id, boleh juga follow TikToknya di depok.adainfo, dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe YouTube-nya adainfo.official. Luar biasa. Biar semangat kita kembang api kali ya. Biar semangat ya. Kita tagline dulu dong. Tagline dulu ya. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Jadi mas-mas yang mungkin nanti ini belum ngerasa cuci muka dulu ya. Nih mas ini kayak kusem banget ini nih. Kayak ngeliatnya. Oke boleh ya. Ketika gue bilang Ada Tawa, ngomong bebas tawa lepas, kalian bilangnya hah ya. Boleh ya? Oke. Ada Tawa, ngomong bebas tawa lepas. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman biar rame.